peristiwa kebangkitan Tuhan. Ada sebuah ayat yang akan kita baca dari Yohanes. Bab yang kedua ayat yang ke-19. Dan saya simpulkan, dari pembacaan ayat nanti saya simpulkan kalimat judul ini. Dalam 3 hari. Dalam berapa hari? 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Mari kita akan membaca apa maksudnya supaya justru pada hari yang ketiga inilah kita memiliki pelaksanaan dari janji ini. 1, 2. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Amin. Saudara yang kekasih, satu kali Yesus dengan 12 murid berjalan dan mau memasuki bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang megah sekali, besar sekali. Dibangun 46 tahun. Bangunnya 46 tahun. Saudara. Jadi kita bisa bayangkan tenaga, biaya, ya saudara, semua perencanaan itu cukup sempurna untuk rumah Allah yang agung dan majesty ini. Tetapi ketika Yesus memasuki halamannya, Yesus melihat begitu banyak pedagang. Ada yang menukar uang sebagai money changers, itu ada beberapa orang. Saudara, dia melihat juga teriakan dari domba, kambing, sapi, burung dara. Saudara, begitu banyak orang seperti pasar hewan. Saudara, Yesus tidak bisa melihat hal ini. Mengotori halaman rumah Allah. Saudara, dia menyelinap sebentar, entah di mana dia mendapatkan satu cambuk. Saudara, atau mungkin dia ambil salah satu cambuk dari penjual kambing domba. Dan dia ambil dan dia mulai mencambuki orang-orang dan membangkir dan menjungkir balikkan itu bank-bank. Itu dingklik-dingklik itu bangku-bangku untuk menukar uang. Dan orang-orang menjadi takut dan kaget. Belum pernah Yesus seumur hidup marah begini macam. Saudara. Dan dia berkata, rumahku harus disebut sebagai rumah tempat orang berdoa. Atau griya panembah. Tapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Makna rohani dari Yohanes 2 ayat 19 tadi. Yang pertama, bahwa kondisi rohania saat itu terjadi. Dan ini memberikan satu refleksi kepada kita. Kini juga terjadi. Keadaan rohani gereja sangat rusak. Gereja menjadi rumah Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk orang berdoa. Supaya doanya dikabulkan. Gereja ditetapkan oleh Allah supaya orang membawa korban persembahan. Dan datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan kosong. Sekarang sudah berubah fungsi. Untuk mencari uang. Sudah. Dan itu membuat Yesus menjadi gregetan. Bahkan murka. Sudah. Kenapa? Karena fungsi dari gereja, dari rumah Allah. Tempat orang mempersembahkan korban. Entah itu korban kolektor, korban pelayanan, korban penyembahan, maupun pengembalian persepuluhan, dan segala macam buah sulung. Sekarang sudah berubah menjadi tempat perdagangan. Mulailah muncul istilah bank, tempat penukaran uang. Sudah. Itu sebab Yesus berkata, kamu telah mengubah fungsi rumah Bapakku. Dari rumah tempat sembahyang dan menaruh korban menjadi sarang penyamun. Itu sebab kalau kita melihat kondisi daripada kehidupan rohani kita, seringkali kita menjadi malu sendiri. Tuhan, hamba belum bisa mempersembahkan yang terbaik buat engkau. Hamba hanya kepikiran kalau datang ke gereja, engkau harus memberkati hamba. Ini kayak orang dagang. Kalau aku datang ke gereja, aku harus diberkati dong. Aku harus dapat keuntungan dari Tuhan. Saudara, itu sudah sewajarnya Bapa kita di sorga pasti memberkati. Tetapi begitu banyak orang kalau tidak diiming-imingi dengan kesembuhan, berkat, kelulusan pada testing atau ujian, mendapatkan jodoh, mendapatkan menantu, mendapatkan kerjaan. Kalau tidak diiming-imingi dengan hal itu, orang tidak mau datang dengan rela hati, dengan tulus dan rendah hati. Kalau saya dan Anda menjadi jemaat gereja sedemikian, kita sudah mengubah fungsi griya panembah rumah Allah menjadi sarang penyamun. Para kekasih,
Itu sebab ini mengawali kata-kata nubuat Tuhan. Runtuhkan ini bait Allah yang nenek moyang kalian telah bangun 46 tahun. Aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi kita harus mengalahkan dan merobohkan semua barrier, semua hambatan-hambatan kita, di mana kita tidak bisa datang dengan tulus kepada Tuhan, di mana kita tidak bisa sepenuh hati mencari hadirat-Nya. Di dalam rumah Allah ini saya duduk dan kepikiran apalah, kepikiran keuangan, kepikiran penyakit, kepikiran tentang orang lain, tentang karyawan, kepikiran tentang kerjaan, tentang hutang, tentang apalah kesempatan-kesempatan apa. Saudara, saya pribadi, saya sudah menjadikan rumah Allah ini sarang penyamun. Dan saya yakinkan Anda, kondisi yang pertama ini tidak terjadi pada kita. Kita melihat kondisi yang kedua. Melalui perombakan tubuhnya. Tubuhnya dirombak. Tubuhnya dicemeti. Tubuhnya ditelentangkan pada kayu salib. Tangannya 2, kakinya 2 dipakukan. Saudara, kondisi ini di mana dia mengatakan, aku dirobohkan. Aku sudah, rumahku ini, rumah Allah yang menjadi milikku, sudah roboh. Supaya dengan aku hancur, dengan aku mati, dengan aku berkorban, maka kalian, aku bisa membangun kalian dalam tempo yang singkat. Amin. Dan ini orang-orang zaman dulu nggak ngerti. Tetapi saya berharap saudara dan saya faham. Saudara yang kekasih, ketika dia disalib, itulah saat dirobohkan. Supaya dia boleh membangun kita semuanya. Amin. Saya perlu menyampaikan hal ini dari Markus 15 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Pengalaman 3 hari. Jangan ketika kita memasuki pengalaman 3 hari, ketika Allah mau melakukan sesuatu mujizat, katakan mujizat. Dan saya yang menghambat. Ya, seringkali kita nih menangis, berdoa untuk mujizat. Tapi sebenarnya kitalah yang menghambat itu mujizat sampai tidak terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin mengajak Anda untuk membaca Markus 15 ayat 29 dan 30. 1, 2. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu sendiri. Amin. Ketika dia murka di halaman rumah Allah dan dia melepaskan semua hewan, kerugian terjadi begitu banyak pada para pedagang, penukaran uang, semua itu koin dilempar oleh Tuhan. Kerugian besar pada para money changer ini, saudara. Dan semua masih teringat, terngiang di telinga hati mereka bahwa yang namanya Yesus pernah berujar, robohkan itu bait Allah. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, semua orang masih ingat. Itu sebab ketika dia sudah tersalib dan terpaku di kayu salib, orang-orang itu lewat mencemooh. Orang-orang itu semua melihat sambil dengan wajah sinis, geleng-geleng kepala. Kau yang mengatakan untuk kami menghancurkan bait Allah, dan kau yang mengatakan engkau akan membangun dalam 3 hari. Apa? Ternyata kau mati di sana. Selamatkan dirimu, turun. Jangan cuma omong besar. Saudara, orang-orang masih ingat kata-kata itu. Kalau mereka ingat untuk mereka mencerca Yesus, maka saya ingin jemaat ini mengingat itu perkataan untuk mengambil faedah dan mujizatnya. Amin. Siapa yang mau angkat tangannya? Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus,
saya memegang janji nubuatan ini. Bahwa dalam tempo yang singkat, Engkau akan melakukan, Engkau akan membangunkan, mendirikan bagi saya sesuatu yang mulia. Dalam nama Yesus, tidak ada hambatan bagi saya. Seperti apapun keadaan saya. Ucapkan terima kasih kepadanya, engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena engkau luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Oh, haleluya. Kata membangunkan itu berarti apa saja yang saya sudah hancur, yang ruding, di mana saya sudah bangkrut, saya sudah gagal dan terjatuh pada titik nadir yang terbawah dalam sejarah saya. Dia akan kembali mengangkat saya. Dan dia tidak turun dari salib, dia keluar dari kubur. Saudara, dia meyakinkan sampai hari ketiga, aku masih ada di dalam. Aku benar-benar mati loh. Aku tidak mati-matian. Aku tidak pura-pura. Aku benar. Kalau dia cuma turun begitu, kurang meyakinkan deh. Mungkin itu serdadu, itu algojo yang membunuh dia dan menombak lambungnya. Belum mati. Dia masih mempunyai kekuatan. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kubur, hari ketiga kuburnya dijebol pintunya. Nah, gak ada satu manusia menyaksikan bahwa dia sudah mati. Tetapi dalam kematiannya, dia menunjukkan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Saudara, itu sebab apapun yang saya dan saudara rasa tidak mampu dan tidak mungkin. Tuhan, saya sudah cukup tua. Saya taruh cita-cita saya, ambisi saya, obsesi saya. Yang lain berkata, anak masih muda setengah umur, Tuhan saya punya cita-cita tapi saya tidak punya kemampuan. Udah saya taruh, saya tidak kepikiran lagi. Udah asal sehari bisa makan 3 kali, saya bisa kasih uang sekolah buat anak. Utang tidak terlalu banyak untuk menyambung hidup saben hari, saben bulan. Cukup Tuhan, saya taruh, saya punya cita-cita. Saya punya doa yang menggebu tempo hari. Saya taruh. Saya sudah tidak mau kepikiran lagi. Saya mau hidup seneng aja, adem ayem aja. Nah, saudara menganggap bahwa saudara harus resign and hands up. Menyerahkan dan angkat tangan. Maka saya minta batalkan. Semua katakan, saya batalkan. Katakan, saya batalkan. Mulai pagi ini, saya menyambung harapan saya. Karena ada nubuatan Yesus. Dia akan membangunkan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara percaya, saudara pegang hal ini. Dan engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan kecewa. Dan engkau tidak akan kecewa. Dia tidak mau disuruh turun dari salib. Dia tidak murub. Dia tidak terprovokasi. Dia tetap tenang. Sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Sampai orang-orang menyaksikan. Menurunkan dia. Yusuf dari Arimatia dengan beberapa pegawainya. Menggotong. Diiringi para wanita. Memasukkan dalam kubur Yusuf. Disegel oleh Pilatus. Dijaga 4 prajurit. Udah. Terbukti dia mati. Ini bukan permainan sulap. Dan ini bukan sesuatu